Saudara, ajang balap Formula E akan digelar pada akhir pekan ini atau 4 Juni 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis gelaran ini akan berlangsung lancar. Besok para pebalap akan menguji coba balap di sirkuit Ancol yang baru. Ajang balap Formula E akan digelar di Jakarta 4 Juni nanti. Sebelumnya, balapan ini sudah dilaksanakan di Arab Saudi, Meksiko, Italia, Monaco, dan Jerman. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk seri ke-9. Balap Formula E di sirkuit Ancol akan diikuti 22 pebalap dari 11 tim, di mana setiap tim menurunkan 2 pebalap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecek langsung kondisi sirkuit ditemani Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni dan co-founder Formula E Alberto Longo. Momen itu dibagikan Anies di akun resminya @AniesBaswedan. Anies menelusuri satu persatu area sirkuit, mulai dari trek hingga jembatan yang dibangun di sirkuit. Anies Baswedan juga menjajal masuk ke balik kemudi mobil balap Formula E. Co-founder Formula E Alberto Longo ikut membantu memasang sabuk pengaman. Anies optimistis perhelatan balap mobil listrik ini akan lancar. Persiapan di lokasi juga sudah berjalan dengan baik, insya Allah tanggal 4 Juni nanti bisa berjalan lancar. Sementara Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni menyebut para pebalap akan melakukan uji coba Jumat besok. Ada percobaan hari Jumat, tapi bukan tes lintasan loh ya. Dia hanya untuk menyesuaikan para elektronik dan supporting di event pada tanggal 4 Juni. Pebalap Formula 1 yang juga pernah menjajal Formula E, Rio Haryanto mengatakan ada perbedaan yang besar antara dua ajang balap ini, salah satunya kondisi sirkuit. Menurutnya, sirkuit Formula 1 dibuat khusus, sementara Formula E diadakan di sirkuit atau jalan umum dalam kota yang ditutup. Karena mereka konsepnya adalah ingin mempromosikan clean energy, mereka lebih banyaknya menyelenggarakan balapan itu di tengah kota, dan kalau di Jakarta nanti kan di Ancol ya, itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri, dan juga apalagi ini sirkuit baru yang akan dijajal oleh pembalap-pembalap Formula E. Perbedaan lainnya adalah di Formula 1, panjang lintasan mencapai 305 km dan durasi balapan 80 hingga 100 menit. Sedangkan di Formula E, panjang lintasan balap 80-90 km dan balapan digelar selama 45 menit. Sementara kecepatan mobil balap di Formula 1 bisa mencapai 397 km per jam. Sedangkan di Formula E, mobil balap bisa dipacu hingga 280 km per jam. Sore tadi, para pebalap Formula E melakukan meet and greet di kawasan Monumen Nasional. Acara ini juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, balapan mobil listrik Formula E 2022 akan digelar akhir pekan nanti pada hari Sabtu. Bagaimana kesiapan menjelang uji coba besok? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky, langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Bagaimana persiapan paling akhir jelang Formula E yang akan digelar di Ancol nanti, Alfania? Aiman dan juga saudara, seperti yang sudah disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa secara 100% substansi dari penyelenggaraan Formula E atau sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta ini sudah rampung dan siap untuk digunakan. Bukan tanpa alasan, karena proses uji coba ini akan segera dilakukan pada esok hari dan nanti kualifikasi juga akan langsung dilakukan pada tanggal 4 Juni 2022 pada pagi hari. Hari ini penyelenggaraan meet and greet untuk Formula E dilangsungkan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dihadiri langsung oleh beberapa perwakilan atlet pembalap yang mengikuti acara meet and greet. Gubernur DKI Jakarta, Ketua Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni, dan juga jajaran dari penyelenggara Formula E Internasional. Tadi yang kemudian menarik, Aiman dan juga saudara, kita bisa melihat langsung seperti apa proses demonstrasi atau proses demo dari mobil replika Formula E yang akan digunakan nanti di Formula E Jakarta. Tadi ada proses drift yang juga bisa disaksikan langsung oleh peserta meet and greet, dan sangat
menarik dan sangat seru, dan ini yang juga dinantikan di ajang penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Disebutkan bahwa penyelenggaraan Formula E ini menjadi salah satu wujud nyata untuk mendukung Jakarta bebas dari emisi seperti program dari Gubernur DKI Jakarta. Dan proses Formula E atau penyelenggaraan Formula E ini sendiri akan diikuti oleh 22 pembalap dari 11 tim yang berbeda, dan ini sudah dilakukan di musim ke-9. Yang paling dinantikan kemudian penampilan dari Stoffel van Dorn yang merupakan pembalap dari F1 yang kemudian hijrah ke Formula E dan selalu memimpin klasemen dari Formula E ini sejak 8 musim terakhir. Dan kemudian yang paling juga dinantikan, Aiman dan juga saudara, nanti kita akan mendengar langsung slogan dari Formula E pada 4 Juni 2022, "We are going green in Jakarta." Aiman. Alvania, kita tahu bahwa konsep Formula E adalah city race atau balapan di tengah kota, seperti itu ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah keselamatan para penonton, karena mereka bisa berkeliling di luar border ya, yang kalau kita lihat ada pembatas biru itu, mereka bisa bebas kanan, kiri, nyebrang, dan lain sebagainya. Nyebrang tentu pakai JPO. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana soal keselamatan ini diperhatikan terkait dengan pelaksanaan nanti pada hari Sabtu, race Formula E? Ya, terkait dengan keselamatan dari para penonton ini sudah dijamin begitu oleh Pak penyelenggara Formula E Jakarta, karena saya mengikuti beberapa kali melihat begitu ya, walaupun tidak melihat langsung ke tempat sirkuit, tapi saya melihat bahwa batas atau pembatas dari sirkuit dengan penonton ini juga cukup tebal, cukup aman begitu, karena di situ ada beton seperti yang ditunjukkan oleh beberapa media yang kemudian mendokumentasikan langsung proses pembangunan di sirkuit Formula E Jakarta di Ancol. Dan bisa dipastikan ini oleh Ahmad Sahroni bahwa pembatas yang digunakan di area sirkuit ini sudah sesuai dengan standar internasional yang digunakan juga di beberapa kota ikonik penyelenggara Formula E. Dan ini juga dilakukan di Formula E atau di sirkuit Formula E di Jakarta. Dan harapannya memang dari persiapan yang cukup singkat selama 2 bulan ini, diharapkan bahwa standar keselamatan dari sirkuit Formula E kawasan Ancol Jakarta ini bisa setara begitu dengan standar keselamatan yang sudah dilakukan di sirkuit-sirkuit lain di negara yang sudah menyelenggarakan sebelumnya, sehingga tidak terjadi mengancam keselamatan dari para penonton. Karena kalau dilihat dari tiket festival yang yang bisa dibeli oleh masyarakat ini memang berdirinya hanya berada di sedikit jauh begitu dari tempat sirkuit para pembalap ini melakukan proses balapan, sehingga standar keselamatan dari para penonton ini menjadi nomor 1 dari pihak penyelenggara Formula E Jakarta. Aiman. Alvania Rizky melaporkan langsung dari Jakarta.